Bab 4488. Dunia di dalam lukisan. Ketika Mitayan, Erikin dan lainnya tiba di pulau yang ditandai oleh Kelvin Peng, mereka mendengar teriakan Susan Xiong. "Kelvin Peng, apa maksudmu dengan berhubungan? Tempat ini benar-benar berbeda dari pemandangan di lukisanku." Susan Xiong memiliki kepribadian yang lugas. Dia mengeluarkan gulungan dan membandingkannya dan berteriak. Karena lukisan Dewa Bintang yang dilebur oleh Susan Xiong diperjualbelikan dengan Vinola Su, Erikin pun mengetahui bahwa lukisan tersebut berisi gurun pasir. Tentu saja, yang dimiliki Erikin adalah lukisan Guanshan. Jika dilihat lebih dekat, tidak ada hubungannya dengan pulau ini. "Putri, kamu terlalu tidak sabar." Kelvin Peng terbang menuruni gunung dengan wajah tak berdaya. "Hubungan yang aku maksud adalah tempat ini tidak ada hubungannya dengan lukisan kamu. Selain itu, jika itu benar-benar ada hubungannya denganmu, aku tidak perlu memanggil teman seiman Qin dan Tuan Istana Yan untuk datang. Lalu apa maksudmu? Ikutlah denganku, kamu akan tahu." Kelvin Peng tersenyum misterius dan tiba-tiba terbang. Susan Xiong mendengus dan semua orang terbang ke puncak gunung bersama Kelvin Peng. Dan berbeda dari pulau biasa, sebenarnya ada gardu pandang yang dibangun di atas gunung yang tampaknya tidak mencolok ini. Mengelilingi area puncak, anjungan pandang bertabur batu giok ini menjulur keluar. Berdiri di atasnya, bisa melihat pulau bahkan wilayah laut. Erikin juga mendarat di depan pagar giok dan melihatnya. Belum lagi pemandangan di sini cukup bagus. "Bagaimana? Ketika berada di bawah, kamu tidak menyangka pemandangan di atas sini akan sebegitu bagusnya, kan?" kata Kelvin Peng. "Aku telah melihat banyak pemandangan yang indah. Ayo kita bicarakan urusan kita," kata Susan Xiong dengan tidak sabar. "Lihat ke sini, ada tanda." Kelvin Peng berjalan ke platform pengamatan, di samping meja batu panjang. Ada banyak bangku batu dan meja bundar di anjungan pandang ini, tapi ini satu-satunya meja panjang. Aku sudah mencobanya dan bahan ini sangat istimewa. Selama Reiki dimasukkan, akan ada cahaya bintang yang redup. Kelvin Peng menunjuk. "Tentu saja itu bukan hal yang paling penting. Perhatikan baik-baik, ada lekukan dangkal di atas meja panjang." "Rupanya begitu." Susan Xiong menyentuhnya secara langsung. Erikin juga memperhatikan bahwa area di tengah meja panjang memang agak cekung. "Meskipun aku tidak memiliki lukisan yang lengkap, namun jika membandingkannya dengan gambar kuno, ukurannya sama persis dengan gulungan itu," kata Kelvin Peng lagi. "Menurut kalian, ini melambangkan apa?" "Mewakili meja panjang ini dapat mengaktifkan lukisan di tangan kita." Mata Susan Xiong sedikit berbinar. "Benar, semuanya, membawa aku berguna, kan? Sebelumnya kalian masih curiga padaku dan khawatir akan ada masalah dengan kerjasamaku, tapi sekarang, ketika aku menemukan kesempatan yang cocok, aku tidak menyembunyikannya, melainkan memberitahu kalian sesegera mungkin." Kelvin Peng menunjukkan senyum puas di sudut mulutnya dan berbicara dengan bebas. Dia sedang menunggu semua orang untuk memujinya, tetapi ketika dia menoleh, Kelvin Peng menemukan dengan bingung bahwa mata orang-orang ini semua tertuju pada alur. Terutama Susan Xiong, setelah bergumam pada Erikin dan Mitayan, dia membentangkan gulungannya langsung di lekukan meja panjang. Kenapa tidak ada respon? Itu harus diberi Reiki." "Iya, aku terlalu gugup." Melihat semua orang sedang mempelajari cara mengaktifkan meja panjang, Kelvin Peng terlihat sedih. "Sial, kalian tidak memiliki hati. Aku telah memberikan kontribusi besar, tapi kalian hanya memperhatikan kesempatan dan tidak memuji saya." Kemudian, Kelvin Peng sudah tidak bersedih lagi.
Karena tepat setelah Susan Xiong menuangkan reiki dan menyalakan meja panjang, lukisan dan cahaya bintang dari meja benar-benar menyatu. Saat berikutnya, aliran cahaya bintang menyebar dari meja panjang seperti air pasang dan langsung menuju ke depan platform tontonan. Semua orang terkejut. Di bawah tatapan tak terbayangkan yang tak terhitung jumlahnya, cahaya bintang memenuhi seluruh pulau. Terutama di depan platform tontonan, segala sesuatu di dunia yang dapat dilihat semua orang terkoyak seperti kertas dan gelap gulita. Segera setelah itu, seolah-olah seseorang memercikkan tinta ke langit dan bumi. Adegan baru dan aneh disajikan di depan semua orang. Gurun pasir kuning berjarak 1000 mil jauhnya. Antara langit dan bumi, seolah-olah tidak ada makhluk hidup, hanya angin, menggulung kerikil, membuat langit dan bumi menjadi redup, seolah menjadi satu. Di kedalaman perbukitan yang bergelombang, hanya berdiri candi pasir kuning kecil yang terlihat begitu unik di dunia yang penuh kerikil. Ini. Kelvin Peng sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. 1 detik, dia masih berada di pulau itu, tetapi detik berikutnya dia sepertinya diangkut ribuan mil ke gurun. Kontras ini terlalu besar dan tak terbayangkan. Adegan ini sama dengan adegan dalam lukisanku. Susan Xiong sama herannya. Laut tanpa batas tiba-tiba berubah menjadi dunia dalam lukisan itu dan tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Jangan bergerak, semua yang ada di sini tidak nyata, tapi semacam pesona kosong. Melihat seseorang siap bergerak, sepertinya mereka ingin berkeliling untuk melihat apakah itu benar atau salah. Erikin berjalan ke belakang dan mengulurkan tangannya sedikit. Setelah itu, ruang bergetar seperti riak air setelah jari-jarinya lewat. Mungkinkah yang kamu lihat dari anjungan pandang ini bukanlah pemandangan duniawi, melainkan pemandangan dalam lukisan itu, pikir Mita Yan. Hanya saja sepertinya tidak ada banyak peluang, gumam Susan Xiong. Di ribuan mil padang pasir, selain beberapa tumbuhan kering dan semak belukar, hanya ada sebuah istana di kejauhan. Mungkin ada kesempatan tersembunyi di dalamnya, kata Erikin. Mengapa kita tidak mencoba untuk melihat apakah kita bisa masuk, kata Kelvin Peng dengan rakus, menjilat sudut mulutnya. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia merasakan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju padanya. Hehe, aku salah bicara, maksudku putri tertua, coba lihat apakah kamu bisa masuk. Kelvin Peng tertawa kering. Gulungan Dewa Bintang ini milik Susan Xiong dan jelas belum terlambat baginya untuk mengikuti. Kultivator klan beruang, ikuti aku. Susan Xiong juga tidak memiliki karakter ragu-ragu. Setelah terbang, dia memimpin semua kultivator langsung keluar dari platform pengamatan dan bergegas menuju gurun. Tapi kecelakaan itu segera muncul. Susan Xiong memimpin dan bergegas ke penghalang gurun dengan mudah, sedangkan kultivator klan beruang yang mengikuti terpental oleh gelombang ruang beriak seolah-olah menabrak dinding. Putri, sepertinya kita tidak bisa memasuki ruang ini. Setelah mencoba beberapa kali, kepala suku klan beruang berbicara dengan cemas. Ruang pesona ini seharusnya hanya milik pemegang gulungan, tetaplah di luar dan tunggu aku. Susan Xiong menjawab bahwa suaranya menjadi semakin kecil dan ketika dia akhirnya mendarat di padang pasir, tubuhnya berubah, sebesar orang di lukisan itu. Putri. Kepala suku klan beruang berteriak cemas, tetapi kali ini, Susan Xiong memunggungi kerumunan dan menghadap ke pasir kuning, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Tidak perlu berteriak. Putri seharusnya sudah benar-benar memasuki dunia dalam lukisan itu dan kehilangan kontak dengan kita, kata Erikin dengan datar. Bagaimanapun juga gulungan ini adalah berkah dari Dewa Bintang, seharusnya Susan Xiong tidak dalam bahaya.
Sedangkan Erikin baru saja selesai menganalisis, ketika Susan Xiong yang berdiri di gundukan pasir tiba-tiba diterangi oleh cahaya Reiki yang jatuh dari langit. Bersambung.